Ya, sebelumnya perkenalkan, kami bertiga di sini ingin mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu platform Big Data yang berjudul Apache Spark. Langsung saja, yaitu kita beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yaitu Febian Vika Ajarin dengan NIM L140, dan dua teman saya, yaitu Saya Wahidin Tiasa Fadila dengan NIM L101. Saya Angelita Clara Margareta dengan NIM 139. langsung saja yang pertama, yaitu profil platform. Di sini kita mengambil Apache Spark, yaitu sejarah dan pengembangannya dikembangkan tahun 2009 di UC Berkeley. EMP Lab dirilis sebagai open source tahun 2010 dan sejak 2013 dikelola oleh Apache Software Foundation. Lisensinya yaitu Apache License 2.0 sebagai open source dan gratis. Kemudian arsitektur dan komponen. Apache Spark adalah framework komputasi terdistribusi yang memproses data besar secara cepat menggunakan pemrosesan dalam memori in-memory. Komponen utama yaitu yang pertama, driver program, yaitu mengatur eksekusi aplikasi dan koordinasi antar komponen. Yang kedua, cluster manager, yaitu mengatur alokasi sumber daya, bisa menggunakan YARN, Mesos, atau mode standalone. Yang ketiga, executors, yaitu node yang menjalankan tugas task pada cluster. Dan yang terakhir yaitu resilient distribute data dataset RDD, yaitu struktur data utama yang memungkinkan pemrosesan paralel dan toleransi kesalahan. Alur data alur datanya yaitu input data, kemudian RDD atau data frame, kemudian transformasi dan aksi, dan yang terakhir yaitu hasil analisis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur dan keunggulan dari Apache Spark. Pertama, Apache Spark memiliki kemampuan in-memory processing yang membuat proses analisis data berjalan jauh lebih cepat dibandingkan Hadoop MapReduce. Kedua, Apache Spark mendukung dua jenis pemrosesan, yaitu batch processing dan stream processing, sehingga bisa digunakan untuk data yang dikumpulkan secara periodik maupun data real-time. Kemudian, Apache Spark juga menyediakan berbagai modul tambahan seperti Spark SQL, yaitu untuk memproses data terstruktur menggunakan sintaks SQL, lalu Spark MLlib, yaitu library pembelajaran mesin untuk membuat model mesin learning. Lalu GraphX untuk analisis relasi data dalam bentuk grafik, dan Spark Streaming yang memungkinkan pemrosesan data secara real-time. Selain itu, Spark dapat dijalankan di berbagai sistem seperti Hadoop YARN, Kubernetes, atau secara standalone. Spark juga mudah diintegrasikan dengan berbagai sumber data seperti HDFS, Amazon S3, Cassandra, dan Kafka. Semua fitur ini menjadikan Apache Spark sangat fleksibel dan efisien untuk kebutuhan analisis data berskala besar. Lalu selanjutnya, Apache Spark juga memiliki keterbatasan atau tantangan. Yang pertama yaitu penggunaan memorinya cukup tinggi, sehingga jika dikonfigurasi tidak tepat bisa menyebabkan error. Yang kedua, kurva pembelajarannya cukup curam karena penggunaan perlu memahami bahasa pemrograman seperti Scala, Java, Python, ataupun R. Yang ketiga, biaya operasional bisa meningkat karena Apache Spark membutuhkan cluster dengan performa tinggi agar berjalan optimal. Yang terakhir, Apache Spark masih sangat bergantung pada ekosistem Hadoop atau layanan cloud untuk integrasi penuh. Jadi meskipun memiliki banyak keunggulan, tetapi penggunaan Apache Spark tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan infrastruktur organisasinya. Baik, untuk selanjutnya yaitu studi kasus. Apache Spark sendiri digunakan dalam berbagai
aplikasi. Yang pertama contohnya ada Netflix, itu menggunakan Spark untuk sistem rekomendasi film berdasarkan histori tontonan pengguna. Kemudian yang kedua ada Uber untuk menganalisis data perjalanan secara real time guna menentukan harga dinamis dan prediksi permintaan. Kemudian ada e-commerce yang menggunakan Apache Spark untuk menganalisis pola belanja pelanggan, mendeteksi kasus penipuan, dan merekomendasikan produk. Selanjutnya, perbandingan platform Apache Spark dengan platform big data lainnya. Dari segi aspek, Apache Spark batch-nya real time, kemudian dari Hadoop itu pemrosesannya melalui batch saja atau MapReduce. Kemudian dari Flink, pemrosesannya secara real time atau streaming. Selanjutnya, dari segi kecepatan, Apache Spark sangat cepat atau in memory, sedangkan Apache Hadoop itu lebih lambat atau in memory. Kemudian Flink itu cepat namun low latency. Selanjutnya, dari segi kegunaan, Apache Spark Analytic, ML, SQL, dan streaming. Apache Hadoop, batch processing skala besar. Apache Flink, streaming dan event driven. Kemudian dari segi integrasi, Apache Spark dapat bekerja dengan Hadoop, Kafka, Cassandra, dan S3. Dari Hadoop sendiri, integrasinya dengan HDFS. Kemudian untuk Flink, integrasinya cocok untuk IoT dan Apache Spark populer di bidang industri, lebih niche dibanding Spark. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Apache Spark merupakan platform big data modern yang unggul dalam kecepatan, fleksibilitas, dan kemampuan analitik. Dengan dukungan untuk batch maupun real-time processing, Spark menjadi pilihan utama perusahaan besar seperti Netflix, Uber, dan e-commerce global untuk mengolah data dalam skala besar secara efisien. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.